Sebenarnya penting nggak sih Mbak, dalam kita melakukan berbisnis itu kita bermentoring kepada orang lain gitu? Gini, kalau aku ya mikirnya penting gitu, kan Mhm, balik lagi ya, mhm. kalau aku gini mikirnya penting kenapa, terkadang insight-nya orang itu kan berbeda ya, sudut pandangnya itu berbeda. Oke, well guys, balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini kita di Dibilang Podcast lagi ya. Sebelumnya aku salam dulu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang baru nemu channel ini, langsung aja di subscribe, klik lonceng notifikasinya, tonton kita sampai selesai. Karena hari ini aku ngedatangin salah satu pelaku UMKM yang ada di Balikpapan yang cukup sukses dan berpengaruh. Kali ini aku datang ke tempatnya ya, ke kafenya, karena kalian lihat sendiri hari ini settingan dari background, dari videonya ini berbeda. Ya, karena aku nebeng kafenya gitu sebagai studio dadakan seperti itu. Oke, langsung aja kita kenalan dengan Mbak Endah Trihapsari. Oh iya. Ya, Mbak Endah, bisa kita langsung aja deh Mbak Endah. Hmm. Mbak Endah kan sebagai pelaku UMKM Kota Balikpapan nih ya. Hmm. Awal mula UMKM tuh, awal mula berbisnis itu bisa diceritakan enggak? Oh awalnya ya, Iya. awalnya sih kita ini berdiri tuh 2015, cuman bener-bener dari etalase aja sih, jadi kayak iseng juga sih jualan. Jadi dua rumah dari sini tuh kan waktu itu les SMP. Heeh. Nah habis itu kayak banyak anak-anak lewat, kayaknya tuh peluang banget nih gitu kan. Anak-anak suka jajan ya, udah kita jualan sosis, kemudian jualan burger gitu dengan harga-harga yang masih terjangkau pada saat itu. Oke. Nah jadi Hmm. dari situlah ya kan kayaknya kok jualan gini aja gitu kan. Akhirnya kita coba-coba untuk bikin menu-menu baru waktu itu, jadi kayak menu burger, kemudian ramen-ramenan kalau nggak salah pada saat Hmm. itu. Akhirnya kita ikutin pop up. Oh gitu. Tapi Mbak sebelumnya Mbak ini backgroundnya sebagai apa? Memang asli pedagang kah atau dulunya sebelumnya bekerja Mbak? Eee, jadi kayak hobinya itu memang udah dagang gitu. Saya kelas Oh 6 gitu. SD itu jualan loh. Wih luar biasa. Tapi orang tua nggak tahu, bapak sih sebenarnya nggak tahu. Oh Jadi kayak backstreet jualannya backstreet ya? iya, jadi tuh ada nenek waktu itu, jadi kayak bikin nasi goreng terus dibungkus, terus saya jualan nih di SD. Saya Mm-mm. nggak mau diantar sama bapak, biasa diantar tuh pergi sekolah, enggak. Saya bawa tuh ini si nasi goreng itu, saya Mm-mm. jual di SD waktu itu. Ih rame banget, akhirnya tuh teman-teman di kelas itu banyak juga yang ikut jualan, ada yang jualan es gitu. Oh gitu. Jadi memang sudah dari dulu sudah ada jiwa jiwa Iya, jiwa-jiwa entrepreneurnya. entrepreneur. Wah, luar biasa. Terus SMP-nya tuh saya jualan, Heeh. jualan pita-pita tuh yang masih kupu-kupu, Oh, iya itu yang oke. jepit-jepit. Mm-mm. Nah, kalau mikir sih gini, kalau sekarang tuh mikir kok saya dulu bisa ya jualan. Itu saya keliling di komplek, Oh iya? terus kredit pula. Ih, ngereditin bawa buku, aduh nggak tahu itu juga saya tuh juga Oh, jadi sampai sekarang. jualan pita-pita dikreditin? Iya gitu makanya saya Ada ya begitu? Baru tahu aku. iya, jadi saya tuh sampai sekarang itu juga mikir gitu kalau cerita sama ibu, kok bisa ya aku dulu tuh jualan, terus Heeh. kredit, terus ketok-ketok pintu. Pokoknya Heeh. ini di komplek dulu kan. Tapi dibayar kan yang beli kredit itu kan? Bayar, Nggak rugi kan Mbak ya? bayar cuman kayak ngeliatnya ya ampun dulu itu gitu ya. SMP loh itu. SMP ya? Wih Iya. keren-keren. Tapi sekarang sudah punya bisnis yang cukup besar nih ya, cukup wah lah itu. Maksudnya ya terkenal lah di Merintis. Kota Balikpapan. Namanya kalau kalian mau tahu namanya adalah Cambaket. Ini kayaknya ini dibawa dari Bikini Bottom dibawa ke Balikpapan ini. Iya benar juga. Langsung aja kita Nah, tanya, kenapa sih kok bisa namanya itu Cambaket? itu jadi kan saya akhirnya kerja lah waktu habis lulus kuliah, kerja di Malang waktu itu karena kuliahnya di Malang, nggak mau pulang ke Balikpapan. Kenapa? Kenapa dulu? Kenapa nggak mau pulang ke Balikpapan? Cita-citanya Atau merantau. kecantol orang Malang? Enggak Oh. juga, cita-citanya sih maunya merantau gitu loh. Oke. Tapi karena memang saya anak terakhir ya, Mm-mm. kemudian kakak yang satu udah merantau gitu. Jadi kayak ibu tuh sama bapak nggak ngizinin lah, pokoknya pulang aja dulu gitu, gampang ntar kalau dari sini mau ngerantau udah boleh lah gitu. Akhirnya Mm-mm. pulang kerja di sini, malah di tempat kerjaan kecantol. Oh, Kecantolnya orang Balikpapan ya udah lah ya kan. ujung-ujungnya ke Balikpapan juga. Iya, akhirnya mau nggak mau udah stay. Nah akhirnya Iya. kerja, kebetulan backgroundnya Oh. akuntansi, ya udah kerja sebagai akunting, keluarlah dari kantor suami karena nggak boleh kan nikah. Oh nikah. Oh nikah berarti satu kantor. Ya Nikah gitu. nikah gitu kan nggak boleh, akhirnya keluar dan ternyata hamil gitu. Mm-mm. Nah pas hamil ini memang ada ini ya lemah gitu kan karena akunting kan pulangnya malam gitu Iya gitu, benar. kecapean sih sebenarnya. Ya udah akhirnya resign,
Cuman karena memang nggak bisa diem ya Mhm. kayaknya gitu, jadi nggak enak. Lagi Sempet lah hiperaktif nih. sempet usaha kecil-kecilan sampai akhirnya si, anak ini udah lahir gitu, bingung mau ngapain. Mhm. Karena suka nonton SpongeBob. Oh, Karena terpengaruh suka dari nonton situ. SpongeBob ya udah namanya Cambucket gitu. Tapi kenapa ngambil Cambakit, nggak Krusty Krab-nya aja yang lebih Kan kalau wah gitu? kan kalau Krusty Krab dia udah ngejual nih, dia udah jualan burger. Nah, kan si Plankton ini kan belum berhasil menaklukkan Oh, resepnya si Krusty Krab. Akhirnya oke. kita dapetin gitu, gitu. Jadi buat plankton, Iya. kamu harus berterima kasih sama Mbak Enda karena produkmu di sini laris. Ya Oke. awal-awalnya lah ya. Produk andalannya apa sih Mbak kalau di Cambak itu tuh Mbak? Jadi kita tuh memang awalnya tuh dari burger kan gitu. Hmm. Nah, Cambakit jualan burger. Bener-bener nyuri resep rahasianya Mister Crab iya, ini. itu memang gitu kan, kayak rules ceritanya tuh Iya, iya. awalnya gitu. Nah, terus kayak kita tuh memang sih kita bikin monster burger. Kita memang dari awal tuh bikinnya yang beda gitu. Jadi kita bikin Hmm. monster burger. Terus habis itu kita bikin menara burger, kemudian Hmm. kita bikin mini tumpeng burger, kemudian kita bikin tumpeng burger Hmm. gitu. Banyak varian di burger Oh, gitu bener-bener. awalnya. Terus awalnya juga kayak banyak makanan ringan aja. Nah, sampai kesininya kita juga buat nasi ayam geprek. Nah, nasi ayam geprek Oh. kita juga ada saus keju, telur asin, sambal mata, cabai hijau gitu. Oh, Banyak berarti yang varian. anti mainstream yang Iya, biasa-biasa, udahlah tinggalin kita ambil sesuatu yang yang beda. orang lain dengernya, wah apa ini? Ya, Itu juga bener-bener salah bener. satu S3 marketing ya. Different lah, value-nya apa Iya, gitu. iya benar-benar. Oke, Mbak. Aku bingung aja ngomong apa tadi ya. Iya. Tapi gini, Mbak, kan orang yang dulunya kerja, dulunya Mm, kuliah. Terus Mbak kan memulai tadi bilangnya dari gerobak. Itu nggak malu kan, Mbak? Biasa kan orang-orang banyak nih yang mau mulai mm, jualan pengennya langsung punya kafe gede, langsung mm, bikin kayak toko gitu. Tapi kan Mbak memulainya dari gerobak. Itu ada rasa minder nggak sih ketika ketemu teman atau apa gitu? mm. Jadi kalau waktu awal itu kita bikin yang etalase itu juga aku udah punya karyawan gitu. Wih. Iya, karena aku tipe yang memang bukan ngejalanin sendiri ya setelah kesini. Jadi Hmm. dulu waktu kuliah juga punya usaha gitu. Usaha cuman jualan es, tapi aku punya karyawan gitu. Oh gitu, Jadi aku weh. kayak nggak bukan yang tipe yang harus di stay gitu. Heeh. Dan itu tuh sebenarnya malah yang nggak kurang setuju tuh malah awalnya tuh bapak gitu. Mhm. Karena kan udah jauh kuliah terus cuma Iya jualan itu. itu. Hal-hal Oh. seperti itu. Iya. Nah, jadi sebenarnya ini nih sebenarnya salah satu pembuktian kepada orang tua bahwa akhirnya bisa gitu. Ya Oh. ada itunya lah. Ada bahwa ternyata usaha ini memang pilihan yang tepat kok gitu. Tapi pernah nggak Mbak ketemu teman dari misalnya dari kuliah gitu, pas ke Balikpapan, "Ih kamu kok jualan sih? Kamu kan lulusan ini, kenapa nggak kerja di sini?" Itu pernah nggak Mbak ketemu kayak gitu? Pernah sih, pernah paling nanya, "Kenapa nggak kerja lagi sih?" Gitu, Oh gitu gitu-gitu ya? aja. Maksudnya, "Kenapa sih nggak kerja lagi?" Kemudian kan waktu masih masa-masa zaman dulu tuh banyak banget nih masih tambang lah, Iya, yang bener. kayaknya tuh prestis lah gitu kan kerja-kerja Mhm. di situ. Ya itu memang mungkin karena setelah udah ngerasain usaha ya gitu, walaupun Mhm. pada saat itu masih kecil, kemudian lebih enak ya gitu, karena udah nyaman kan. Iya Terus bener. juga kayak lebih bisa ngeluarin explore lagi nih. Lebih bebas ya? Lebih bebas, kita kayaknya mau ngapain ya, habis ini ngapain, strateginya apa, gimana-gimana gitu, kayak lebih ke salur aja, Hmm. gitu. Berarti itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau mulai usaha itu memang semua tuh berawal dari yang kecil, jangan langsung yang besar. Terus kalian tekunin, kalian buktikan. Biasanya memang yang pertama kali menolak itu adalah orang tua. Iya, kalau Masa dikuliahkan jauh-jauh kok jualan gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah jadi kayak gini, orang tua bangga seperti iya itu ya. bener ya, Wih. jadi kayak akhirnya gitu ya, Iya. Oh ternyata menghasilkan anakku bisa sesuatu, membuktikan gitu ya. iya gitu. Hmm. Oke Mbak. Wah Mbak kalau di apa namanya Cambakit sendiri ini sudah berapa lama sih Mbak? Dari tahun kapan? 2015 berarti. 2015 ya. Mhm. Sudah kemana aja Mbak? Biasanya kan ngikut-ikut lomba atau apa gitu. Mhm. Gimana? Jadi sebenarnya dari 2015, 16, 17 itu kita kayak lebih ini ya, konsen ke kafe ya. Jadi kayak Mm-mm. sempat nyabang gitu-gitu. Mm-mm. Sampai di 2018 sih sebenarnya titik Mm-mm. awalnya. Mm-mm. Di situ waktu itu saya mikir kalau misalnya kafe ini kan untuk keluar susah ya. Maksudnya dia akan di sini aja gitu. Kayak untuk saya ngembangin harus ke nasional Iya. gitu-gitu itu Mm-mm. kayak agak lebih susah. Akhirnya waktu itu tolak ukurnya adalah ada lomba cipta oleh-oleh
Cipta oleh-oleh. Cipta oleh-oleh Balikpapan gitu. Nah, saya bikinlah cookies kepiting. Oh. Cookies dari kepiting dan akhirnya juara favorit waktu itu. Dari juara favorit itu akhirnya dilihat sama dinas UMKM ya Dinas kan, UMKM, di oke. Sprindakop lah gitu. Karena sebelumnya memang bukan binaan ya gitu, nggak terdaftar lah. Akhirnya dari situ terdaftar. Nah dari situlah mulai ngerambah. Oh ternyata kalau usaha nih harus punya izin Iya, iya, IMK, iya. kemudian harus NPWP. Pokoknya akhirnya bertahap tahu lah ya dari situ. Nah karena memang cookies kepiting ini sendiri kan beda tuh. Nah ini menarik ini, cookies kepiting. Biasanya kepiting itu yang kita tahu ya dimasak biasa aja, di asam manis, abon gitu, di abon ada gitu. gitu kan. Kenapa jadi cookies ini? Iya, akhirnya jadi cookies. Nah, disinilah cookies itu ya lumayan lah gitu kan. Dia wirausaha muda waktu itu dapat itu 15 juta. Terus wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi juga dia dapat waktu itu. Nah, terus juga kreatif kemarin di Surabaya juga lolos, terus Dirham lolos sampai di Banjarmasin gitu-gitu. Jadi akhirnya banyak sih yang dia dapat lah, maksudnya banyak yang akhirnya dibikin Cookiespedia ini. Karena pertama Cookiespedia ini kering kan, kemudian juga dia punya keunikan, kemudian punya kekhasan, jadi dari situlah bisa diangkat. Tapi kenapa Mbak? Kenapa kepiting? Karena komoditi khas Balikpapan. Oh teman-teman, betul, komoditi khas Balikpapan adalah kepiting. Iya, Ya. salah satu Salah ya, satu selain komoditi khasnya ya, kepiting. salak gitu-gitu kan juga ada. Tapi kita memang milihnya kepiting. Tapi di awal penjualannya, apakah orang itu berpikirnya kepiting kan amis gitu kan? Kalau di cookies apa enggak rasa cookiesnya jadi amis juga gitu kan? Jadi cookies kepiting ini juga kayak trial errornya juga lumayan banyak gitu Oh, loh. Kayak aduh kurang ini, udah dijual nih kurang ini gitu-gitu sih. Dan dia juga udah ganti kemasan tuh udah berapa kali gitu. Jadi effortnya memang luar biasa sih. Betul, luar Dan biasa. masih berproses lah dia. Iya, Mbak Indah ini juga pernah diundang sama salah satu stasiun TV kalau nggak salah ya? Oh iya, Net TV waktu itu. Oi. Iya, dari cookies juga. Oh, bisa gitu. diceritain dong Mbak, pengalaman di sana, ketemu artis. Aku belum pernah. Jadi sebenarnya sih Net TV itu kan memang ngedukung UMKM tuh. Nah, terus kita main IG kan. Ya udah, akhirnya sering like gitu. Terus akhirnya DM-an dan akhirnya dapet WA gitu sih. Oh gitu. Itu kalau diundang begitu dibayarin ke sana nggak Mbak? Kalau dibayarin ke sananya nggak, paling cuma dapat uang saku gitu aja Oh sih. gitu. Tapi saya ganti gitu aja. Jadi kalau kita mau masuk TV, salah satunya berani DM si ini. Atau enggak sih sebenarnya tuh Gimana? ini sih semua ya gitu, kayak sekarang itu kan lagi kementerian tuh pada banyak nih punya Instagram gitu kan. Ya kita Benar. sering aja like, sering komen gitu. Jadi nanti kita bisa dilihat lah gitu. Sama juga sih seperti stasiun-stasiun televisi gitu. Jadi kita kayak nge-like, terus kita kayak komen, nyeritain. Nanti kalau dia ada apa ya udah komen aja. Oh iya Kak, saya usahanya gini-gini. Otomatis gitu kayak di-remind gitu loh. Di-remind sama Jadi mereka iya, gitu. jadi mereka reminder juga gitu. Karena kan gini Mbak ya, kalau di Balikpapan ini sesuatu yang sudah masuk di TV itu biasanya langsung hype di Balikpapan, karena kayak memang kita ini kayaknya kekurangan artis atau kekurangan hiburan ya. Ketika sesuatu yang masuk TV yang berasal dari Balikpapan itu kayaknya wah gitu kan. Iya. Jadi aku nih gini, aku kan kayak, nah ini kan lagi pandemi nih. Iya, Ini iya. banyak banget sebenarnya event-event lah gitu yang dilakuin oleh kementerian, kemudian juga CSR untuk gimana sih cara ngebantu UMKM gitu. Nah inilah di saat yang tepat bahwa kita tuh show up gitu loh. Kita tunjukin bahwa kita ada, tunjukin bahwa kita itu masih fight gitu. Dan sebenarnya memang PR-nya adalah banyak informasi yang nggak sampai gitu loh. Jadi di luaran sana itu ya banyak banget sebenarnya apa sih acara-acara, cuman memang terkadang itu terbatasnya ya di kota-kota besar gitu. Betul. Jadi kayak tapi kan karena sekarang itu daring, online nggak bisa. Akhirnya kesempatan untuk keluar di luar Jawa tuh ada, karena kan mereka udah nggak bisa pertemuan nih gitu. Benar. Jadi disitulah hal-hal ini peluang buat kita sebenarnya. Iya, malah ternyata sisi positifnya itu ya begitu, mereka akan lebih welcome. Dulunya yang misalnya mereka ngadain event gitu tatap muka ya gitu, paling kan mereka Jakarta, Jogja, Lingkupnya di situ-situ aja, Pulau Malang, Jawa lah istilahnya. Pulau Jawa gitu. Kalau luar aku perhatiin sih Makassar gitu. Kalau Kalimantan kayak jarang juga sih, sama Sulawesi gitu kan. Nah itu susah kan kita akomodasi. Tapi sekarang karena dia memang online, ya udah dia bisa ngadain. Akhirnya kita bisa ikut lah. Yang penting Google Meeting gini. Dan beberapa event itu kita lagi ikutin.
Oke. Cambaket gitu. Kayak Hmm. ada beberapa mentoring bisnis yang kita memang ikutin dan itu bener-bener oke banget Iya. gitu. Oke, Mbak. Tapi kalau ngomongin masa pandemi ini, Mbak, pasti berdampak dong dengan Mhm. penjualan atau Bener bener pendapatan bener. dari Cambaket sendiri. Itu gimana cara mensiasatinya, Mbak? Jadi kayak bener-bener ya itu ujiannya. Jadi sih sebenarnya tolak ininya sih titik terendahnya itu pada saat waktu puasa ya gitu. Mhm, Waktu benar. puasa, sebelum puasa gini, kita pegang catering sekolahan gitu. Oke. Kita udah belanja nih sore. Siang kan udah deal ya, oke Mbak catering besok tetap gini-gini. Ternyata sore itu kan ada surat edaran bahwa Seninnya pertama itu masuk tapi setengah hari. Setengah hari, ya betul. Nggak taunya sorenya diedarin bahwa tutup, nggak boleh Iya. masuk kan itu sekolah. Iya, Tapi kita iya. udah belanja itu 100 gitu kan untuk Wis. 100 porsi. Akhirnya Seninnya kita obral lah itu semua gitu kan. Terus nggak masuk lah anak-anak sekolah tuh Ah, sampai saat ini gitu. Jadi sampai kita saat ini. jadi yang satu adalah catering kita udah nggak jalan tuh di Catering stop. sekolahnya di stop. Oke. Heeh. Terus puasaan kan akhirnya PSBB dan nggak boleh dine in, udah puasa terus nggak boleh dine in pula gitu. Betul. Padahal ngincarnya misalnya buka puasa gitu-gitu. Akhirnya kita sempat tutup, maksudnya tutup nggak operasional sampai saya tuh mikir gitu ya, saya nggak mau mecat karyawan, kemudian yang Mhm. kedua itu THR-an Iya kasihan ya pas dan THR-an dipecat lagi. heeh, dan gimana ya karyawan saya ini pasti butuh THR lah gitu Heeh. kan, nggak pokoknya kita ada-adain lah gitu. Akhirnya saya jualan frozen food pada saat itu Oh, gitu. disiasatinya ke situ. Disiasatinya di frozen food awalnya tuh kebab gitu ya. Mhm. Dari kebab akhirnya kita buatlah ayam ungkep, kemudian kita buat ayam bacem, kemudian Mhm. kita buat rendang, kita buat siomay, banyak banget gitu Wow. akhirnya. Malah akhirnya saya ngerekrut satu lagi karyawan harian pada saat itu karena permintaan kebab waktu itu kebab cilik frozen itu 3 kali lipat naik loh itu di agen. Hmm. Jadi yang biasanya agen yang ngambilnya itu sebulan 2 kali, kemarin tuh bisa ada satu agen tuh ngambilnya sebulan 4 kali. Wow, bisa naik sampai 2 kali lipat gitu ya? Iya, jadi kita tuh sampai heran juga gitu. Oh ya udah berarti akhirnya kita malah ambil ini Hmm. karyawan tambahan buat dan ternyata kemarin karena banyak yang nggak pulang kampung. Nah ini juga suatu pelajaran loh ya yang saya Mhm. nggak nangkep waktu di awal. Saya itu open rendang itu 25 kilo. Mhm. Mikirnya sih, aduh takutnya nggak rame ya gini. Ternyata karena kebanyakan nggak boleh mudik, akhirnya orang di sini kan. Iya benar. Akhirnya banyak orang di sini yang biasanya dia mudik, dia nggak mudik. Iya, iya, iya. Akhirnya dia belanja. Jadi si 25 kilo si rendang itu kurang malahan. Malahan Wah. banyak yang masih mau buat order lagi. Cuman karena memang kita udah ini banget ya, riuh banget saya nggak ada libur waktu itu. Mhm. Pokoknya selama bulan puasa tuh nggak ada libur. Ini terus apa sih kerja ini Mhm. produksi terus karena Produksi memang terus. kejar tayang. Itu H-1 akhirnya kita tutup karena udahlah capek. Suami juga bilang udah. Padahal tuh kalau misalnya masih mau di Tambah banyak ya iya pesanannya gitu mau ya? di okein itu juga banyak gitu. Jadi Wow. ternyata itu salah satu yang peluang yang belum belum ketangkep gitu dan Oke. mereka itu banyak yang ngasih hampers karena tidak Hmm. bisa silaturahmi. Jadi Ya. anak nggak bisa ke orang tua mungkin karena orang tuanya udah tua gini-gini kan takut Mhm. nih gitu. Jadi Mhm. mereka ngasih hampers. Itu Oh. banyak banget. Bahkan aku banyak dapat orderan dari luar kota, Mojokerto, Jakarta, Bandung. Buat keluarganya yang di sini, bener. Wow. Jadi yang dari Bandung itu malah seminggu sekali dia pasti ngirim ke Wow. perumahan Pertamina. Saya nggak tahu sih siapa, cuman Jadi ngordernya dari dari Bandung, order ke Bandung. sini, dari sini ngantarnya di Balikpapan Iya, juga. nganternya di Balikpapan. Nah, Lucu, lucu. itu alamatnya sih pria, mungkin tuh kayak mungkin itu bisa suami atau adik kan karena memang Iya. ini kan. Jadi Iya, tuh dia iya. nganterin. Jadi Wow. kayak marketnya tuh bener-bener luas banget kemarin Hmm. gitu. Tapi sampai sekarang masih berlanjut gitu atau agak kurang? Kurang kalau misalnya frozen foodnya yang kayak ayam laos, yang rendang itu udah kurang lah ya. Tapi Mhm. kita tetap produksi karena memang tetap ada customernya gitu. Tetap Mhm. ada yang nyariin ayam laos itu banyak. Tapi nggak sebanyak yang waktu pandemi puasa itu gitu. Hmm. Tapi yang laris itu sekarang lumayan itu memang cemilannya. Jadi kita ada sempol, Hmm. ada tahu bakso, ada cireng Jadi gitu. kayak semuanya dibabat habis ini kulinernya ini ya. Iya, jadi kayak kita sebenarnya sih nerapin jadwal produksi Oke. gitu. Jadi kayak sekarang ini waktunya produksi ayam laos dan cireng. Hmm. Kebab enggak. Nanti besok kita produksi kebab. Jadi memang kayak di jadwal gitu produksinya Hmm. gitu. Oke, itu mungkin juga salah satu trik apa ya bertahan di masa pandemi ya. Mm-mm. Karena
banyak kan pelaku-pelaku bisnis yang gulung tikar lah istilahnya. Iya, bener-bener. Mungkin karena tidak adanya mentoring juga. Sebenarnya penting nggak sih Mbak dalam kita melakukan berbisnis itu kita bermentoring kepada orang lain gitu? Gini, kalau aku ya mikirnya penting gitu, kan Mm-mm, balik lagi ya. mm-mm, Kalau aku gini mikirnya penting kenapa? Terkadang insight-nya orang itu kan berbeda ya, sudut pandangnya itu berbeda. mm. Kalau kita ngerasa kita yang ngelakuin usaha mah udah cukup gini, Ya, gini aja udah cukup gitu. mm-mm. Padahal tuh di luar sana orang lain itu ngelakuin hal yang lebih banyak dari apa yang kita lakuin. Kalau nggak Ya, kita akan ketinggalan gitu kan. Jadi betul. kalau kita mentoring pun kita jadi tahu gitu. Pertama, ini trennya kemana sih? Strategi yang perlu ditambah nih apa? Cuman kalau aku pribadi, aku tuh kayak lebih suka tuh kalau yang namanya mentoring, aku tuh lebih suka ke satu orang gitu. Oh gitu. Jadi misalnya aku butuh apa, aku ya tanyanya ke dia aja. Soalnya terkadang kalau mentoringnya banyak orang, banyak kepala, kitanya yang bingung. Dan Oke, kalau benar nggak benar tahu benar. dari awalnya ya, history awalnya itu kayak ya kayak dokter gitu kan, kayak historinya dari awal nggak tahu kayak ngediagnosanya itu susah. Tapi Hmm. kalau misalnya udah tahu nih dari awalnya dia begini 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 begini, udah kayaknya enak aja gitu. Oh itu juga salah satu apa ya advice lah buat teman-teman yang Dan lagi ngejalanin bisnis. dan juga sharing sama teman itu juga penting loh Oh gitu. sharing sama teman juga Iya, penting. jadi kan teman bisa ngasih solusi gitu. Jadi kalau misalnya nih kita jualan kemudian dikasih kritikan atau Mm. saran, bukan belum tentu nih si teman kita tuh iri loh sama kita. Siapa tuh dia tuh mau kayak jadinya lebih baik gitu Iya kan? benar-benar. Kalau kayak Iya. gitu gimana cara misalnya gini, aku juga mau buka usaha nih, aku Ah, belajar dari kamu nih ya, hmm, terus aku cari mentor yang lebih hebat daripada mentormu. hmm. Kira-kira kamu merasa tersaingi nggak Mbak? Ya enggak sih gitu. Jadi gini, aku nih juga aku pernah nih cerita gitu ya curhat. Hmm. Kalau misalnya aku sih pernah nih temen gitu kan, aku ngasih dia saran, kamu gini 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 gini. Katanya dia baper gitu, dikira gue iri gitu kan. Padahal eh kayak sebenarnya tuh kayak kita tuh bisa ngelihat kalau misalnya si yang diomongin si teman ini memang benar gitu positif, kenapa nggak kita ajak sharing terus kita ajak ngobrol. iya bener. Maksud aku itu kan juga suatu bahan ya gitu kan. Jangan dibilang kita iri gitu loh, tergantung bahasanya. Terus kalau misalnya ngerasa tersaingin dia dapat mentor ya enggak juga gitu. Hmm. Karena gini, em, bisa sih kita kita kan biasa kalau disuruh usaha itu pasti kita disuruh ngeliat kompetitor. Iya Ya, benar. kalau mentor itu kan pasti nih, temukan 10 kompetitormu. Iya iya. Caranya gini gini gini. Nah, itu kan Heeh. sebenarnya kita ngelihat kompetitor itu kita ngelihat bahwa bagaimana strateginya, kemudian bagaimana dia memperlakukan customer-nya, apa yang dia jual gitu-gitu kan. Sebenarnya kan Hmm. dari sisi positifnya, bukan dari Oh. segi persaingan negatifnya gitu. Kalau Oh. kita ngerasanya bersaing terus, kita bakal usaha nih ngejarin dia. Nah, dianya mah yang dikejar santai, kitanya yang ngos-ngosan. Iya juga ya, benar-benar. Mungkin prinsipnya dibuat jadi ATM gitu ya, amati, tiru, Iya, modifikasi. gitu bisa gitu. Jadi kayak ambil positifnya. Kalau enggak Iya, kita bakal capek sendiri loh. iya, iya, Iya benar, lah, benar, benar. abisnya yang dikejarnya nih diem aja. Maksudnya yang dikejar ini kan memang udah ada strategi, udah ada gini. Nah, Heeh. kitanya yang ngejar ngos-ngosan, dianya mah udah Iya, dia jalannya, sudah jalan, iya gak jalan enak. aja, enak Dia sambil aja. jalan kita masih ngejar, nggak nyampe-nyampe juga gitu. Wah, keren, keren, keren. Ya, Mbak, kan ini kan Mbak juga ngelakuin bisnis, Mbak juga punya keluarga, Hmm, punya anak juga. hmm. Itu cara bagi waktunya gimana, Mbak? Itu memang ini banget juga sih ya. PR. Kebetulan sih suami kerja gitu kan, Hmm, dan memang suami nggak dunianya bukan bisnis lah. hmm. Kemudian ya udah sih biasa aja karena kita memang masih enaknya mungkin karena masih tinggalnya kan di bawah usaha di atas rumah gitu. Jadi kayak Oh masih gitu. terkontrol Hmm. si anak juga ke bawah. Kalau yang sekarang ini daring karena dia belum sekolah ya dia les. Oh dia Tapi dileskan. private sih guru yang datang. Oh gitu. Karena lagi pandemi ini nah ya. Kukira juga berarti daring ini Mbak juga ngajarin anaknya di rumah dong. Ada Ada masa-masanya itu ya. adalah paling kalau dapat PR dari gurunya. Itu juga jadi salah satu PR juga sekarang buat orang tua zaman sekarang ini ya, Banget anak-anaknya banget banget banget. sekolah di rumah gitu. Itu Terus kita juga punya usaha, kita punya kerjaan, pikirannya bercabang-cabang. Nanti hmm, salah sedikit kayaknya pengen. itu cukup dilihat di Facebook curahan mama itu. Oke deh Mbak, mungkin sebagai closing statement biasalah kalau aku ngundang teman-teman ini closing statementnya buat teman-teman yang lagi dengerin, yang lagi ngeliat ini apa namanya motivasi sedikit lah untuk biar hidup lebih baik seperti itu. Silakan Mbak. Ya sebenarnya sih kalau kayak memulai usaha itu
lakukan dulu sih gitu kan. Mikir sih boleh, cuman kalau dipikirin terus nggak dilakukan, kita nggak akan pernah tahu nih ini berhasil atau enggak. Jadi lakukan dulu, terus nanti kalau memang ada kerikil-kerikilnya ya bisa dievaluasi lah gitu. Yang penting jangan pantang mundur lah gitu, jangan menyerah. Kemudian jangan baperan juga gitu kan. Jangan baperan. Iya, namanya usaha gitu kan, banyak Iya, banget iya. lah gitu. Itu aja sih yang penting, lakukan usaha terus ya udah. Itu ATM juga sekarang penting banget tuh, amati, Iya, tiru, amati itu. Betul, modifikasi. betul, betul. Apalagi sekarang media sosial udah banyak banget ya, Hmm. bisa cari inspirasi di mana aja. Oke Mbak, sekarang promosi kalau mau kita lihat cek-cek Instagram atau Facebook atau channelnya mungkin Hmm. yang di Cambaket apa Mbak boleh? Oh iya, kalau Instagramnya sih cambaket_blp. Hmm. Terus di Facebooknya juga cambaket. Itu aja sih, nanti paling di IG-nya kita udah diarahin nih, ada Shopee-nya, ada WA-nya gitu. Oh, untuk lokasi kafenya di mana Mbak? Oh ya, lokasinya Jalan Abdi Praja 1B nomor 14 Korpri. Jadi di daerah Taman Tiga Generasi gitu, Oh, di daerah belakang tuh. gedung BPJS-nya sih Oh gitu. gitu, oke. Oke Mbak, terima kasih Mbak Enda. Mungkin buat teman-teman yang dengerin hari ini, kalau kalian suka dengan obrolan kita hari ini, klik aja tombol like di bawah. Kalau nggak suka terserah kalian, karena di bawah juga ada tombol dislike. Kalau ada komentar, ada saran, kritik, atau pengen curhat apa, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita agar kita selalu berkembang dan memberikan informasi-informasi yang menarik dan juga informatif kepada kalian semua. Terima kasih semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Waalaikumsalam. bye.